ayat yang berikutnya di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebenarnya ibadah itu adalah sebuah kehidupan yang harus kita lakukan dalam hidup ini, karena ibadah itu mengandung janji. Kita lihat bangsa Israel, ya, bangsa Israel dari Mesir itu Tuhan suruh mereka keluar dari Mesir itu tujuannya adalah apa? Beribadah. Jadi bukan tujuan utama sebenarnya bukan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu, tetapi tujuan Tuhan membuat mereka keluar dari Mesir itu agar supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, karena sudah sekian ratus tahun mereka diperbudak, hanya dimanfaatkan untuk kehidupan atau kejayaan daripada kerajaan Firaun saat itu. Makanya Allah mengutus Musa agar supaya apa? Membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu dan menuju tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan mereka, ya, selama di padang gurun selama 40 tahun, Bapak Ibu, mereka ibadahnya itu berpindah-pindah. Di mana tiang awan berhenti, tiang api berhenti, maka mereka buat tenda di situ, mereka beribadah di situ. Ya, tetapi kalau tiang awan, tiang api berjalan, maka mereka bongkar semua tenda itu lagi, lalu kemudian ikuti arahan daripada Tuhan itu. Jadi memang mau dibilang sangat sulit sekali. Ya, berbeda dengan kita sekarang, kita tinggal enak gitu ya, beribadah tempat yang tidak perlu kita bongkar lagi. Bayangkan saudara kalau kita kayak dulu ya, bongkar sana bongkar sini, lalu pasang lagi, beribadah lagi, betapa repotnya. Dan kita bersyukur Tuhan anugerahkan kenyamanan untuk kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, jadi ibadah itu mengandung janji. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, ibadah itu adalah mempersembahkan apa? Hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, Alkitab bilang begini, tetapi kamu harus apa? Beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan apa? Menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi ini yang merupakan janji Tuhan di dalam ibadah, bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan kita, ya. Roti makanan kita bicara tentang kebutuhan kita sehari-hari, ya. Lalu kemudian air minuman kita yang bicara tentang ketentraman, kedamaian, sukacita. Pada waktu kita di dalam ibadah, semua kepenatan, semua darah tinggi, haleluya, hilang, amin. Makin naik darah tinggi gitu ya. Wah, kayaknya nggak cocok saya di ibadah situ. Kenapa? Darah tinggi saya naik, kata. Repot. Oh, kenapa darah tinggi? Iya, habis pendeta itu singgung dosaku. Wah, ini. Lalu gimana? Minggu depan pindah ke tempat lain lagi. Di sana itu banyak. Di sini mau diikutlain dosanya, mau diapa, tetap tersenyum, tetap teguh, tetap damai. Haleluya. Iya. Jadi apa lagi yang kurang, saudara? Makanya kalau yang sakit-sakit harus datang ibadah supaya sembuh.
batuk kah, apakah ya, yang virus corona lah, virus Mercedes lah, ya harus datang ibadah saudara. Karena itu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan kita, Tuhan memberkati air minuman kita, dan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Amin. Kita mau imani bahwa janji Tuhan ya bagi setiap orang yang beribadah itu akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, dari pembacaan ini ada 4 hal yang saya mau rangkum. Yang pertama adalah bertekun dalam memelihara hati agar tetap murni di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan hati kita dibersihkan, dan melalui firman itu juga kita diberikan kemampuan untuk terus bertekun memelihara hati. Kita katakan hati yang gembira adalah apa? Obat. Nah, kalau hati terganggu, hati mengalami sesuatu yang tidak baik, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita. Yang kedua adalah bertekun dalam pengharapan. Ya, jadi bertekun dalam pengharapan apapun, sesulit apapun hidup ini. Percayalah pada waktu kita melakukan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Dia satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bertekun untuk berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu Tuhan berikan, ayo kita berikan yang terbaik. Baik itu dalam pelayanan kita, untuk sesama kita, ya, agar supaya apa yang kita kerjakan di bumi ini itu akan berdampak kepada upaya yang akan kita terima di kemudian hari. Berikutnya adalah bertekun dalam ibadah, ya, baik itu ibadah umum, baik ibadah self group. Ayo kita bertekun, karena saya percaya bahwa di dalam semua yang kita kerjakan kita akan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin.